wasallam. Tak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sampai yaumul qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin, jamaah salat Aidul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari raya kembalinya kita berbuka puasa yang dinamakan Aidul Fitri adalah rangkaian terakhir dari segala rangkaian ibadah di bulan puasa. Maka 1 Syawal adalah momentum kita di wisuda. Banyak sekali macam orang-orang yang di wisuda. Ada yang mereka mendapatkan prestasi terbaik, mendapatkan peringkat kedua, mendapatkan peringkat ketiga. Bahkan ada orang-orang yang hanya di wisuda karena memenuhi persyaratan wisuda saja. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan hanya sekedar ijazah. Akan tetapi dalam rohnya asar dari Ramadan, bekas dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu tidak ada sama sekali. Maka masyaallah muslimin, bulan Ramadan adalah momentum Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita, mendidik kita, mengajari kita untuk senantiasa menahan diri agar tidak makan, tidak minum, bahkan menahan diri agar tidak melaksanakan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri agar senantiasa giat, agar senantiasa rajin untuk melaksanakan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah perintahkan. Dan momentum Ramadan adalah tarbiyah bagi kita, pendidikan bagi kita, agar kita bisa menahan setiap celah-celah setan yang menggoda kita, agar kita tidak melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka sungguh besar dan benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Target orang-orang yang siam, target orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Kita perhatikan kalimat la'allakum tattaqun. Allah menggunakan kalimat la'alla di dalam siyak lugawiyah, dalam qawaid lugawiyah bahasa Arab. La'alla itu adalah sebuah harapan, sebuah cita-cita, yang dimana ketika la'alla cita-cita ini kita usahakan, pasti kita akan bisa menggapainya. Berbeda dengan kalimat harapan yang lainnya yang berupa laita. Ada dua kalimat harapan di dalam bahasa Arab. Ada kalimat laita, ada kalimat la'alla. Keduanya sama-sama harapan, keduanya sama-sama angan-angan, kedua-duanya sama-sama cita-cita yang ingin digapai. Akan tetapi keduanya berbeda. Sedangkan la'alla itu cita-cita ketika kita mengusahakannya, kita akan bisa menggapainya. Sedangkan laita, betapa banyak ataupun berapa usaha kita ingin menggapai cita-cita tersebut, pasti mustahil akan terwujud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naba ayat yang terakhir, inna anzarnakum adaban qariba yauma yamdurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Ketika orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mempunyai cita-cita, mereka sudah dihadapkan dengan adab yang dekat, adab yang pedih di neraka. Kemudian mereka berharap, ya laitani kuntu turaba. Aduhai seandainya, aduhai aku berharap hanya menjadi tanah saja aku cukup. Biarkan aku menjadi tanahnya surga, agar aku bisa diinjak-injak oleh ahli jannah, itu cukup daripada aku disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi harapan orang kafir, cita-cita orang kafir, sebagaimana mereka
mengusahakannya, sebagaimana besarnya mereka mengusahakannya, akan tetapi hayata, mustahil bisa tercipta, mustahil bisa akan digapai oleh orang-orang kafir, karena selama di dunia mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalimat la Allah disambung dengan dhamir antum, la allakum tattaqun, orang-orang yang berpuasa berharap, bercita-cita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Selama Ramadan kita mengusahakannya, kemudian di akhir Ramadan kita diwisuda, maka kita bisa menggapai derajat takwa itu. Maka masyarakat muslimin arsadani Allah wa iyyakum, di dalam kitab Wasayal Aba lil Abana, wasiat para orang tua kepada anaknya, walaupun di dalam buku ini adalah nasihat seorang ustadz, nasihat seorang guru kepada anak didiknya. Di dalam disitu ada satu pasal, satu bab yang mengatakan nasihat seorang guru kepada anak didiknya yang sangat luar biasa. Iyyaka an tadunna anna taqwallah hiya salat wasiyam wa nahwuhuma faqat. Wahai anakku, jauhilah pemikiran, prasangka, anggapan bahwasannya yang dinamakan orang-orang yang bertakwa mereka yang hanya menjalankan ibadah sholat saja, mereka yang melaksanakan ibadah siam puasa di bulan Ramadan saja, ataupun ibadah-ibadah yang di situ bernilai wajib saja. Akan tetapi takwa tidak semudah itu, takwa tidak sesimpel itu. Kata beliau, inna taqwallah tadkhulu ala kulli syai'. Sedangkan kita dikatakan orang-orang yang bertakwa itu mencakup segala hal. Beliau mengatakan fattaqullah fi ibadati maulaki, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu termasuk ciri-ciri dari sebagian banyak ciri orang-orang yang bertakwa. Puasa salah satu ciri dari berbagai banyak ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Ataupun sedekah, ataupun ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu hanya beberapa ciri dari beberapa banyak ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Kemudian beliau melanjutkan, fattaqullaha fi ikhwanik, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalah, dalam bersaudara, dalam bertetangga, dalam menjaga hubungan antara kaum mukminin, antara kaum muslimin. Maka ketika kita berbicara dengan baik, itu juga termasuk ketakwaan di dalam hati kita. Ketika kita mau memaafkan orang lain, itu juga termasuk ibadah yang menjadi ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka itu bersaudara. Kalimat akhun itu bisa dipecah menjadi dua, ikhwah dan ikhwan, ikhwatun dan ikhwanun. Allah menggunakan kalimat ikhwah di sini di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 menandakan bahwasannya orang-orang yang beriman seperti jari telunjuk dan jari tengah lalu dieratkan, tidak ada celah sama sekali. Ibaratnya orang mukmin satu dan orang mukmin yang lainnya seperti saudara-saudara, saudara sekandung. Kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-mu'min wal mu'minuna kajasadil wahid, orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu satu tubuh. Ketika satu sama lain saling merasakan, ketika ada mukmin yang lain sakit, maka yang lainnya merasakan sakit itu sendiri. Maka ketika kita mempunyai empati, mempunyai simpati, mempunyai rasa ingin membantu saudara kita, ingin menolong saudara kita, berkata baik dengan tetangga kita, saling memaafkan,
saling memberi maaf, senantiasa bermuamalah dengan baik, itu juga termasuk ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, fattaqullaha fi baladika, kita menjadi warga negara yang baik ataupun lingkup kecil, kita menjadi warga RT yang baik, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, menjaga bangunan akan tetap bersih, tetap kokoh, itu juga termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan kata beliau, fattaqullaha fi nafsika la tuhmil sihatak, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga apa yang telah Allah titipkan, yaitu tubuh kita, dalam menjaga kesehatan. Itu termasuk ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Semua rangkaian pernyataan beliau itu diambil kesimpulan dari hadis Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kita bertakwa dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam bertetangga, dalam bersaudara, dalam menjadi warga negara yang baik, bahkan menjaga diri kita. Itu diambil kesimpulan dari hadis Nabi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah apa yang menjadi kejelekan orang lain, balaslah apa yang diberikan oleh orang lain yang berupa kejelekan, balaslah dengan kebaikan. Ibaratnya ketika tetangga kita memberi api, kita siram api itu dengan air. Ketika saudara kita memberikan rasa yang tidak mengenakan, maka kita balas dengan kebaikan. Itulah orang-orang yang bertakwa. Wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang terbaik. Maka ada satu perkataan sebagai penutup, laisal 'aid liman labisal jadid, innamal 'aid liman ta'atuhu tazid. Orang yang mendapatkan kemuliaan di hari raya Idul Fitri, mereka bukanlah yang mengenakan baju baru, baju mahal, baju mewah, akan tetapi mereka orang-orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaisal 'aid liman tajammala bil libasi warrukuh. Orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, bukankah mereka yang menggunakan bedak yang sangat mahal, ataupun lipstik yang sangat merona, ataupun menggunakan kendaraan yang baru dibeli, akan tetapi yang mendapatkan kemuliaan Idul Fitri, innamal 'aid liman ghufira lahu dzunub, mereka yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita membangga-banggakan harta kita, membangga-banggakan baju kita, membangga-banggakan kendaraan yang kita pakai untuk mendatangi salat Idul Fitri. Akan tetapi kita harus bangga ketika diri kita bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita bisa diampuni, mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.